Halo teman-temanku semua, pada pertemuan kali ini yuk kita bahas mengenai vokal dalam dramaturgi. Nah, vokal untuk menjadi seorang pemain atau aktor drama yang baik, maka harus mempunyai dasar vokal yang baik pula ya teman-teman. Baik di sini diartikan sebagai yang pertama nih, dapat terdengar atau dalam jangkauan penonton sampai penonton yang paling belakang. Vokal tuh terdengar jelas dari yang penonton paling depan sampai yang paling belakang. Yang kedua, jelas. Jelas ini baik mencakup artikulasi, pengucapan yang tepat, lalu tersampaikan misi atau pesan dari dialog yang diucapkan. Selanjutnya, tidak monoton. Nah, untuk mempunyai vokal yang baik, maka perlu dilakukan latihan-latihan vokal. Makanya kita bahas nih olah vokal. Nah, banyak nih cara yang dapat dilakukan untuk melatih vokal. Antara lain yang pertama, tariklah nafas, lantas keluarkan lewat mulut sambil menghentakkan suara wah gitu. Nah, dengan energi suara, lakukan ini berulang-ulang kali teman-teman. Yang kedua, tariklah nafas, lantas keluarkan dari mulut sambil menggumam gitu. Suara keluar lewat hidung. Yang ketiga, sama dengan latihan yang kedua, hanya mengeluarkan suara mendesis gitu. Selanjutnya, hirup udara banyak-banyak, kemudian keluarkan vokal A gitu sampai batas nafas yang terakhir. Ini karena saya di dalam ruangan jadi takut yang lain terganggu teman-teman. Nah, nada suara jangan berubah ya teman-teman. Selanjutnya sama dengan latihan yang tadi, hanya nada atau tinggi rendah suara diubah-ubah naik turun dalam satu tarikan nafas. Selanjutnya keluarkan vokal A secara terputus-putus. Selanjutnya keluarkan suara vokal A, I, U, E, O, lalu I, O, Au, E, Au, Oi, Oi, O. Nah, dan lain-lain sebagainya. Lalu berteriaklah sekuat-kuatnya sampai ke tingkat histeris. Selanjutnya teman-teman bersuara, berbicara, berteriak sambil berjalan, sambil jongkok, berguling-guling, sambil berlari, berputar-putar, dan berbagai variasi lainnya. Nah, catatan dari saya seperti video sebelumnya, ada yang berbeda. Apabila suara kita menjadi serak karena latihan tadi ya teman-teman. Maaf. Apabila suara kita menjadi serak karena latihan tadi, jangan takut nih. Hal ini biasa terjadi apabila kita baru pertama kali melakukan hal tersebut. Sebabnya karena lendir-lendir di tenggorokan terkikis bila kita bersuara keras. Tetapi bila kita sudah terbiasa nih teman-teman, tenggorokan kita sudah agak longgar dan selaput suara atau laring sudah menjadi elastis, maka suara yang serak tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Dan ingat ya teman-teman, jangan kita terlalu memaksakan alat-alat suara untuk bersuara keras, sebab apabila dipaksakan akan merusak alat-alat suara kita. Nah, berlatihlah dalam batas-batas yang wajar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, latihan ini biasanya dilakukan di alam terbuka nih, misalnya di gunung, di tepi sungai, di dekat air terjun dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti saya yang di ruangan gitu. Nah, di tempat yang tadi kita bisa mencoba mengalahkan suara-suara di sekitar kita. Nah, di samping itu untuk menghayati karunia Tuhan. Nah, dalam olah vokal kita juga harus mengenal artikulasi. Nah, yang dimaksud dengan artikulasi pada drama adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas,
sehingga telinga pendengar atau penonton dapat mengerti nih apa kata-kata yang diucapkan oleh para aktornya. Nah, pada pengertian artikulasi ini dapatlah kita menemukan beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya artikulasi yang kurang atau tidak benar, yaitu cacat artikulasi alam. Cacat artikulasi ini dialami oleh orang yang berbicaranya gagap atau orang yang sulit mengucapkan salah satu konsonan. Misalnya, kesulitan mengucapkan huruf R dan sebagainya. Selanjutnya ada artikulasi jelek. Nah, artikulasi jelek ini bukan disebabkan karena cacat artikulasi, melainkan terjadi sewaktu-waktu. Hal ini sering terjadi nih pada pengucapan naskah dialog. Misalnya, kehormatan menjadi kormatan gitu. Terus menyambung menjadi mengambung dan sebagainya. Selanjutnya, artikulasi jelek ini disebabkan karena belum terbiasa pada dialog atau pengucapan terlalu cepat, gugup, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada artikulasi tak tentu. Nah, hal ini terjadi karena pengucapan kata atau dialog terlalu cepat, seolah-olah kata demi kata berdempetan tanpa adanya jarak sama sekali. Nah, untuk mendapatkan artikulasi yang baik teman-teman, maka kita harus melakukan beberapa latihan. Yang pertama ada mengucapkan alfabet dengan benar dan memperhatikan bentuk mulut pada setiap pengucapan. Ucapkan setiap huruf dengan nada-nada tinggi, rendah, sengau, besar, kecil, dan sebagainya. Juga ucapkanlah dengan berbisik-bisik. Selanjutnya, variasikan dengan pengucapan lambat, cepat, naik, turun, dan sebagainya. Selanjutnya, membaca kalimat dengan berbagai variasi seperti yang tadi. Nah, perhatikan juga bentuk mulutnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai olah vokal. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.